Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DMY Project. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu alat ukur yang memiliki nama vernier caliper atau bisa disebut juga dengan jangka sorong atau mistar geser. Vernier caliper memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah mengukur benda kerja bagian luar, kemudian mengukur benda kerja bagian dalam, dan selanjutnya bisa juga untuk mengukur kedalaman dari sebuah lubang. Vernier caliper memiliki beberapa jenis ketelitian yang sering digunakan, yaitu ketelitian 0,05 mm dan ketelitian 0,02 mm. Pada vernier caliper memiliki beberapa bagian utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah offset jaw. Offset jaw ini bagiannya adalah namanya offset jaw yang memiliki fungsi untuk mengukur benda kerja bagian luar. Offset jaw untuk mengukur benda kerja bagian luar. Kemudian di sini ada inset jaw, fungsinya adalah untuk mengukur benda kerja bagian dalam. Kemudian ada lagi bagian sini ada dip bar. Ada di bar, fungsinya untuk mengukur kedalaman dari sebuah lubang. Selanjutnya bagiannya adalah di sini ada baut pengunci, fungsinya untuk mengunci hasil pengukuran agar nanti tidak bergeser kalau kita akan membaca hasil pengukuran tersebut. Kemudian di vernier caliper ada dua skala. Yang pertama adalah skala utama. Skala utama terletak di sini, atau bisa disebut juga dengan skala tetap. Kemudian ada juga skala vernier. Skala vernier adalah bagian ini, atau bisa juga disebut dengan skala geser atau skala nonius. Seperti itu. Untuk skala utama, di sini ada banyak garis. Setiap garis ini adalah nilainya 1 mm. Jadi kalau kita hitung seperti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Berarti ini adalah nilainya 10 mm atau cm, dan begitu juga dengan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke bagian skala vernier atau skala nonius. Skala nonius di sini nilainya adalah, setiap garis nilainya adalah 0,05 mm, karena yang saya jelaskan ini adalah vernier caliper dengan ketelitian 0,05 mm. Jadi nilainya dari setiap garis ini adalah 0,05 mm. Di sini kita bisa hitung 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30 dan seterusnya. Jika vernier caliper memiliki 0,02 mm, berarti skala nonius setiap garis pada skala nonius ini bernilai 0,02. Begitu juga seterusnya, seperti itu. Berikut ini adalah simulasi pengukuran dan membaca hasil pengukuran menggunakan vernier caliper dengan ketelitian 0,05 mm. Kita simulasikan seolah-olah kita sedang mengukur sebuah benda kerja. Sebuah benda kerja kita ukur, ternyata hasilnya seperti ini. Jadi kita harus bisa membaca berapa hasil pengukuran dari vernier caliper ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan berapa nilai skala utamanya terlebih dahulu, kemudian baru menentukan berapa nilai dari skala verniernya. Yang pertama kita kerjakan adalah menentukan vernier, menentukan
berapa nilai skala utamanya dengan cara kita menghitung garis. Kita menghitung garis dari skala utama mulai dari 0 ini dengan batas 0 pada garis 0 pada skala Vernier ini. Kita coba hitung 0, 5, kemudian 10, 15, kemudian 16, kemudian 17. Tapi kita lihat garis 0 pada skala Noniusnya ini belum sampai ke 17. Berarti skala utamanya adalah 16 mm. Kemudian setelah kita mengetahui skala utama adalah 16 mm, kita selanjutnya adalah menentukan berapa nilai dari skala Vernier ini. Caranya kita mencari garis pada skala Vernier yang segaris lurus dengan garis pada skala utama. Kita coba perjelas lagi gambarnya. Nah, kita lihat dari sini, kita lihat yang pertama yang kita temukan segaris lurus dengan garis pada skala utama. Kita lihat di sini apakah ada yang segaris. Oh, ternyata yang kita temukan adalah garis pada angka 9 pada skala Vernier. Dia segaris lurus dengan garis pada skala utama. Nah, untuk cara menentukan nilai dari skala Nonius atau skala Vernier itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan perkalian, kemudian ada yang kedua dengan mengurutkan satu persatu. Ya, kita coba dengan cara pertama adalah dengan menggunakan perkalian. Caranya adalah kita sudah mengetahui garis yang lurus adalah di angka 9 ini, tapi berapa nilainya kita cari tahu dengan cara perkalian. Berarti kita menghitung dulu berapa garis dari 0 sampai 9 ini, ada berapa garis. Seperti itu, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, kita udah tahu berapa garisnya, tinggal kita mengalihkan dengan tingkat ketelitian dari Vernier caliper yang digunakan. Karena Vernier caliper yang digunakan ini adalah menggunakan ketelitian 0,05, berarti 18 garis dikalikan 0,05. Jawabannya adalah 0,90 mm. Kemudian cara kedua adalah mengurutkan atau menghitung satu persatu dari depan sini sampai angka 9 ini. Kita mengurutkan mulai dari sini. Nilainya karena ketelitiannya adalah 0,05, berarti kita mulai menghitungnya dari sini. 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,75, 0,80, 0,85, 0,90. Jawaban dari nilai dari skala Nonius ini adalah 0,90. Untuk hasil akhirnya tinggal kita menjumlahkan nilai dari skala utama dijumlahkan dengan nilai dari skala Nonius. Yang skala utamanya adalah 16 mm ditambahkan skala Noniusnya adalah 0,90 mm. Berarti jawaban dari hasil pengukuran ini adalah 16,90 mm. Berikut ini adalah simulasi cara membaca hasil pengukuran benda kerja menggunakan Vernier caliper dengan ketelitian
0,02 mm. Dari pengukuran didapatkan hasil seperti ini. Yang kita lakukan pertama adalah kita menentukan berapa nilai dari skala utamanya terlebih dahulu, kemudian kita menentukan berapa nilai dari skala non-use-nya. Mari kita coba. Untuk pertama adalah kita menentukan nilai berapa skala utamanya terlebih dahulu dengan cara kita menghitung pada skala utama ini. Garis pada skala utama ini dimulai dari 0 dan dibatasi dengan 0 pada skala non-use atau skala Vernier ini. Kita hitung garisnya adalah 0, 1 dan dibatasi skala non-use ini, berarti adalah skala utamanya memiliki nilai 1 mm. Kemudian setelah kita menentukan skala utama, berarti kita selanjutnya adalah menentukan nilai dari skala non-use-nya dengan cara kita mencari garis pada skala non-use ini yang segaris lurus dengan garis pada skala utamanya. Kita lihat di sini, kita cari di sini mana garis yang segaris lurus. Ternyata yang segaris lurus adalah garis di sini yang ditandai dengan lingkaran merah seperti itu. Kemudian untuk membaca skala non-use ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita menghitung secara berurutan dari 0 ini. Kemudian yang kedua adalah menggunakan cara perkalian. Kita coba untuk cara yang pertama terlebih dahulu dengan cara mengurutkan dari depan sini sampai ke lingkaran merah ini. Pertama kita hitung dulu karena skala ketelitiannya adalah 0,02 mm, berarti setiap garisnya adalah nilainya 0,02 mm. 0, 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10, 0,12, 0,14, 0,15, 0,16, 0,17, 0,18, 0,19, 0,20, 0,21, 0,22, 0,23, 0,24, 0,25, 0,26, 0,27, 0,28, 0,29, 0,30, 0,31, 0,32, 0,33, 0,34, 0,35, 0,36, 0,37, 0,38, 0,39, 0,40, 0,41, 0,42, 0,43, 0,44, 0,45, 0,46, 0,47, 0,48, 0,49, 0,50, 0,51, 0,52, 0,53, 0,54, 0,55, 0,56, 0,57, 0,58, 0,59, 0,60, 0,61, 0,62, 0,63, 0,64, 0,65, 0,66, 0,67, 0,68, 0,69, 0,70, 0,71, 0,72, 0,73, 0,74, 0,75, 0,76, 0,77, 0,78, 0,79, 0,80, 0,81, 0,82, 0,83, 0,84, 0,85, 0,86, 0,87, 0,88,
0,14, 0,16, 0,18, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,62, 0,64, 0,66, 0,68. Berarti nilai dari skala Vernier ini adalah 0,68. Kemudian ada cara lagi dengan perkalian, kita menghitung garis pada skala non-isu ini dari 0 sampai ke lingkaran merah ini, kemudian dikalikan dengan angka ketelitiannya. Kita coba hitung dari sini, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ada 34 garis dikalikan dengan 0,02 mm. Jawabannya adalah 0,68 mm. Kemudian untuk menentukan hasil akhirnya adalah nilai skala utama ditambahkan nilai skala Vernier. Skala utamanya tadi adalah 1 mm ditambahkan dengan nilai dari skala Verniernya adalah 0,68 mm. Jadi hasil akhirnya adalah 1,68 mm. Ya, saya akan menjelaskan penggunaan Vernier kaliper untuk mengukur bagian luar dari sebuah benda kerja. Benda kerja yang saya gunakan adalah sebuah kunci busi. Nanti akan saya ukur
diameter luar dari kunci busi ini. Tapi sebelum melakukan pengukuran, pastikan untuk benda kerja harus bersih, kemudian untuk vernier kaliper juga harus bersih. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan garis 0 pada skala vernier ini atau skala nonius itu segaris dengan garis 0 pada skala utama. Kalau ini tidak segaris, maka nanti hasil pengukurannya tidak akan valid. Seperti itu. Setelah kita memastikan ini sudah segaris, 0 ini dengan 0 garis 0 skala nonius dan skala utama ini sudah segaris, maka kita bisa untuk melakukan pengukuran. Dalam melakukan pengukuran, kita harus memperhatikan beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan. Contohnya seperti ini. Kita akan mengukur diameter luar dari kunci busi ini. Kita posisikan tegak lurus dengan vernier kaliper. Yang tidak diperbolehkan adalah mengukur dengan posisi seperti ini, terlalu di ujung dari rahang dari vernier kaliper, atau terlalu masuk ke dalam rahang dari vernier kaliper. Yang betul adalah pengukuran di tengah-tengah rahang dari vernier kaliper. Setelah kita melakukan pengukuran seperti ini, kita sudah posisi dengan posisi yang benar, maka kita harus memutar baut pengunci ini agar hasil pengukurannya tidak bergeser. Kita putar sampai kencang, kemudian kita lepas benda kerjanya dari vernier kaliper, kemudian kita baca hasil pengukurannya. Dalam membaca hasil pengukuran menggunakan alat ukur vernier kaliper, kita harus memposisikan vernier kaliper lurus dengan mata kita agar hasil pengukuran dapat kita baca secara akurat dan valid. Kemudian setelah kita memposisikan dengan posisi yang benar, kita harus menentukan berapa skala utama, kemudian berapa skala vernier. Yang pertama adalah kita harus menentukan skala utama. Caranya adalah kita menghitung garis skala utama dari 0 ini dengan batas sampai dengan garis 0 pada skala vernier. Kita hitung dari 0, kemudian ini 5, kemudian ini 10, kemudian ini 15, 16, 17, 18, 19. Garis 0 pada skala nonius ini belum sampai ke garis 20, berarti skala utamanya adalah 19 mm. Setelah kita ketemu dengan hasil dari skala utama, selanjutnya adalah kita menghitung pada skala nonius atau skala dari skala vernier atau skala geser. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita mencari garis pada skala nonius itu yang pertama yang lurus dengan garis atasnya atau garis pada skala utama. Kita lihat dari 0 sampai seterusnya ke kanan. Kita lihat yang lurus, garisnya itu lurus. Nah, ternyata terletak pada garis angka 8. Seperti ini kita lihat di sini garis angka 8 lurus dengan garis yang di atasnya. Kemudian berapa nilainya dari skala nonius? Itu ada dua cara. Yang pertama ada dengan cara perkalian atau ada dengan cara dihitung berurutan dari depan. Kita gunakan cara yang pertama dulu dengan perkalian. Berarti kita tadi ingat di angka 8 ini yang garisnya lurus. Berarti kita hitung dulu ada berapa garis sampai angka 8 tadi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 garis. Karena ini ketelitiannya adalah 0,05, berarti 16 kali 0,05. Jawabannya adalah skala noniusnya menunjukkan pada 0,80. Dan hasil pembacaan
hasil pembacaan pengukuran menggunakan vernier kaliper, kita tinggal menambahkan antara hasil skala utama dan skala nonius atau vernier. Skala utamanya tadi adalah 19 mm, kemudian ditambahkan dengan skala vernier sebesar 0,80, berarti hasil pengukurannya adalah 19,80 mm. Kemudian cara kedua untuk membaca skala vernier atau skala nonius atau skala geser adalah dengan cara menghitung berurutan dari depan. Kita akan coba praktekkan. Kita hitung kalau tadi kita ingat adalah garis yang lurus adalah di angka 8 ini kita hitung dari depan. Karena ini skalanya adalah 0, ketelitiannya adalah 0,05, berarti kita mulai dari sini 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,35, 0,45, 0,40, 0,50, 0,55, 0,60, 0,70, 0,75, kemudian 0,75, kemudian adalah 0,80. Di sini berarti nilai SK dari skala nonius adalah 0,80. Berarti hasil pengukurannya adalah dari skala utama ditambahkan dengan skala nonius adalah 19 ditambah 0,80 mm. Jadi hasilnya adalah 19,80 mm. Saya akan menjelaskan penggunaan vernier kaliper untuk mengukur benda kerja bagian dalam. Benda kerja yang saya gunakan di sini adalah sebuah kunci busi yang nantinya akan saya ukur diameter. Hasil yang saya ukur adalah diameter dalam kunci busi ini. Tapi sebelum melakukan pengukuran, yang harus wajib kita lakukan adalah membersihkan benda kerja ini. Benda kerja harus bersih dari kotoran, kemudian untuk alat ukur vernier kaliper pun juga harus bersih dari kotoran. Tidak kalah pentingnya, sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus mengecek pada vernier kaliper pada skala garis 0 pada skala nonius. Pada skala nonius ini, garis nolnya harus segaris lurus dengan garis 0 pada skala utama. Itu harus diperhatikan sungguh-sungguh. Kalau ini tidak segaris, nanti hasilnya tidak akan akurat. Jadi setelah kita memastikan dari bersih dari kotoran, kemudian memastikan kevalidan dari alat ukur vernier kaliper, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengukuran. Di sini kita akan melakukan pengukuran diameter dalam dengan menggunakan rahang inset jauh. Jadi di sini untuk melakukan pengukuran kita tinggal memasukkan inset jauh atau rahang insetnya ini ke dalam diameter yang kita ukur, tetapi jangan hanya ujungnya seperti ini. Itu tidak disarankan. Yang bagus adalah kita harus memasukkan hampir seluruh dari rahangnya ini. Kita masukkan, kemudian kita geser seperti ini. Setelah kita pastikan sudah pas, kemudian kita kunci, kita putar buat kuncinya karena nanti tidak bergeser hasil pengukurannya. Setelah itu kita lepas untuk benda kerjanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membaca hasil pengukuran diameter dalam dari benda kerja. Untuk pembacaan hasil pengukuran diameter dalam menggunakan alat ukur vernier kaliper, pertama-tama kita harus memposisikan vernier kaliper
yang akan kita baca lurus dengan pandangan kita atau lurus dengan mata kita. Tujuannya agar nanti hasil yang dibaca merupakan hasil yang akurat dan valid. Kemudian setelah memposisikan dengan tepat, kita bisa menentukan yang pertama adalah skala utama, kemudian yang kedua adalah menentukan berapa nilai dari skala Nonius atau skala Verniernya. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan skala utamanya. Skala utamanya dengan cara kita menghitung garis di skala utama ini mulai dari 0 ini, kemudian dibatasi dengan garis 0 pada skala Vernier atau skala Nonius. Mari kita hitung bersama, mulai dari 0, kemudian 5, kemudian 10, kemudian ada 15, kemudian adalah 16. Karena dibatasi oleh garis ini, berarti skala utamanya adalah 16 mm. Kemudian kita menentukan berapa nilai dari skala Nonius atau skala Vernier ini dengan cara kita mencari atau kita menentukan garis mana yang pada skala Vernier yang segaris lurus dengan skala utama. Kita cari dari awal dulu, dari sini, kemudian lanjut kita pertama. Yang kita temukan pertama segaris lurus dengan skala utama. Di sini adalah yang paling lurus adalah dari garis ini, garis antara 3 dan 4, garis tengah ini. Kemudian untuk menentukan berapa nilainya ada dengan dua cara, dengan perkalian, kemudian ada dengan cara menghitung secara berurutan. Yang pertama dengan menggunakan cara perkalian, kita hitung berapa garis sampai batasnya di sini, berapa garisnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti ada 7 garis. 7 garis dikalikan 0,05 mm, hasilnya adalah 0,35 mm. Kemudian cara kedua kita menghitung secara berurutan dari sini. Kita hitung 0, kemudian 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35. Sama, hasilnya nilai dari skala Noniusnya adalah 0,35. Untuk hasil akhirnya kita tinggal menambahkan antara hasil skala utama dan menambahkan dengan hasil skala Noniusnya. Tadi skala utamanya adalah 16, kemudian ditambah 0,35, berarti hasil pengukurannya adalah 16,35. Saya akan menjelaskan penggunaan dari Vernier Caliper untuk mengukur ketebalan atau kedalaman suatu benda kerja. Di sini saya menggunakan sebuah kampas rem sepeda motor. Nanti yang akan saya ukur adalah ketebalan dari kampas ini. Ketebalan dari kampas ini berapa milimeter menggunakan Vernier Caliper. Tapi sebelum melakukan pengukuran, pastikan benda kerja atau kampas rem yang akan diukur sudah bersih dari kotoran. Kemudian juga untuk Vernier Caliper juga bersih dari kotoran. Kemudian pastikan juga angka 0 pada skala Nonius itu harus segaris lurus dengan angka 0 pada skala utama. Setelah kita memastikan Vernier Caliper dan alat Vernier Caliper dan benda kerja dalam kondisi baik, selanjutnya adalah kita dapat melakukan pengukuran. Untuk melakukan pengukuran ketebalan atau kedalaman, kita menggunakan di bar ini, bagian bawah ini. Bagaimana cara mengukurnya? Kita coba. Kita mengukurnya dengan di bar harus tegak lurus, tidak boleh miring. Harus tegak lurus, tidak boleh miring. Nah, seperti ini, tegak lurus dengan
antara vernier kaliper dan kampas harus tegak lurus. Kemudian kalau kita sudah pastikan tegak lurus, kita tinggal kunci baut pengunci agar hasil pengukuran tidak geser. Setelah itu kita tinggal membaca hasil pengukurannya berapa. Dalam membaca hasil pengukuran ketebalan kampas rem, kita pertama-tama harus menempatkan atau memposisikan vernier kaliper lurus dengan pandangan kita atau lurus dengan mata kita. Tujuannya adalah nanti agar hasil pembacaan atau hasil pengukuran dapat dibaca secara akurat dan hasilnya valid. Kemudian setelah kita memposisikan vernier kaliper dengan tepat, selanjutnya kita akan menentukan berapa nilai skala utamanya, kemudian berapa nilai dari skala vernier atau skala non-use-nya. Yang pertama kita lakukan adalah membaca dari skala utamanya atau menentukan nilai dari skala utamanya dengan cara kita menghitung garis dari skala utama ini mulai dari 0 pada skala utama ini dan dibatasi dengan 0 pada skala non-use ini. Kita mulai hitung ada 0, 1, 2, 3, 4 lebih, berarti kita tulis pada skala nilai pada skala utamanya adalah 4 mm. Kemudian untuk menentukan nilai skala non-use ini dengan caranya adalah kita mencari garis pada skala vernier atau skala non-use ini yang segaris lurus dengan garis skala utama. Kita lihat dari yang pertama kita lihat yang segaris lurus dengan skala utamanya. Kita lihat dari 0 ini tidak segaris, kemudian ini tidak segaris, ini belum segaris dan ini adalah yang segaris lurus dengan pada skala utama. Berarti kita patokannya adalah garis yang angka 2 ini. Kemudian untuk menentukan nilainya ada dua cara. Yang pertama adalah perkalian, yang kedua adalah dengan menghitung secara berurutan dari angka 0 ini sampai ke angka 2 ini. Yang pertama kita coba adalah dengan menggunakan perkalian. Nanti perkalian itu dikalikan angka ketelitian yang dimiliki oleh vernier kaliper ini. Kita coba untuk perkalian. Kita hitung berapa garis mulai dari 0 ini sampai ke angka 2 ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis. 4 garis dikalikan angka ketelitiannya yaitu 0,05. Berarti nilai dari skala vernier ini adalah 0,20. Kemudian untuk cara kedua adalah kita menghitung secara berurutan dari mulai 0 ini sampai ke angka 2. Kemudian kita hitung mulai dari ini karena adalah setiap garis nilai 0,05, berarti kita 0, 0,05, kemudian 0,10, kemudian 0,15, kemudian ada 0,20. Jadi sama hasilnya tetap 0,20. Jadi hasil akhirnya adalah skala utama ditambah skala non-use. Skala utamanya tadi adalah 4 mm ditambah skala non-use atau skala vernier adalah 0,20. Berarti hasil akhirnya adalah 4,20 mm.